Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengawali perayaan kita pada sore hari ini. Kita berdoa. Demi nama Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, kami menaikkan syukur kepadamu ya Tuhan, dalam rangka sukacita kami, mengingat kehadiran Tuhan di tengah-tengah dunia 2000 tahun yang lalu. Kami segenap jemaat GKMI Jepara boleh merayakan Natal secara online pada kesempatan ini. Tuhan yang menguduskan, yang memberkati setiap kami anak-anak-Mu, sehingga seluruh acara ini diberkati dari awal sampai akhir. Kiranya damai dari Tuhan Yesus Kristus, Sang Gembala Agung, dari Bapa di sorga dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Warga dunia saat ini sedang dihebohkan dengan penyebaran virus corona yang awalnya terdeteksi di Wuhan, China. Dalam waktu singkat telah menyebar ke Thailand, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, hingga Amerika Serikat. Sementara itu, kota Wuhan di Tiongkok yang merupakan kota pertama yang menjadi awal mula menyebarnya virus corona menjelma menjadi seperti kota mati. Pemirsa, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengatakan penyebaran virus corona yang terjadi saat ini berpotensi menjadi ancaman lebih serius bagi dunia. We now have a name for the disease, and it is COVID-19, and I will spell it COVID-19. Presiden Jokowi mengumumkan kasus positif virus corona pertama di Indonesia. Ada 2 warga negara Indonesia yang dinyatakan positif terjangkit virus corona. Ternyata orang yang telah terkena virus corona ini berhubungan dengan 2 orang. Memberikan tambahan kasus positif yang kita konfirmasi sebanyak 1.240. Kasus COVID-19 Indonesia menjadi yang terbanyak sejak pertama kali dilaporkan. Terdapat penambahan kasus sebanyak 3.861 kasus. Saudara, Indonesia kembali mencetak rekor pertambahan kasus harian positif COVID-19, bertambah 54.517. Jumlah kasus positif COVID-19 yang dirujuk ke Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta masih tinggi. Angka kematian harian akibat COVID-19 di Indonesia mencatat yang tertinggi kemarin 1.449 orang, 21 hingga 22 Juli. Ya, pagi tadi betul sekali saya berdiri di TPU Merotot, Cilincing, Jakarta Utara, dan pemandangan yang berulang kali saya lihat adalah parade kedatangan ambulans yang datang nyaris tanpa jeda. Pemirsa, bak gelombang yang tak terhentikan, Indonesia kembali mencatatkan rekor ganda mati COVID-19. Dalam 24 jam terakhir, Satgas Penanganan COVID-19 mencatat tambahan lebih dari 34.000 kasus baru, dengan angka kematian mencapai 1.000 jenazah lebih per hari. WHO menyebut dunia saat ini dalam titik berbahaya akibat COVID-19. Terakhir, kepada seluruh rakyat Indonesia,
Saya minta tetap tenang, tidak panik, tetap produktif dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 ini bisa kita hambat dan kita stop. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Shalom, selamat pagi Jemaat GKMI Jepara. Mari kita simak Warta Jemaat GKMI Jepara hari ini. Sehubungan dengan meningkatnya kasus positif COVID-19 dan himbauan dari pemerintah, maka hamba Tuhan dan Majelis GKMI Jepara memutuskan bahwa ibadah tatap muka hari Kamis, Minggu, dan komisi kategorial ditiadakan. Ibadah akan dilaksanakan dari rumah masing-masing melalui media online YouTube, Zoom, dan Radio Muria Jepara. Mami, baca Mam. Ya, bentar. Tunggu bentar. Man, ibadah, Man. Papi mana, Mam? Ada, tuh, bentar lagi. Aduh. Katanya di telepon, Ma. Iya. Iya. Tak WA ya. Duduk aja, ngapain sih puter-puter? Ya, ibadah ya. Saya ya. Jangan lupa loh persembahannya itu transfer dulu. Jason. Bu Dewi marah loh. Kamu suruh ibadah nggak pernah mau ibadah. Nah, duduk yang manis. iPad-nya ditaruh dulu. Jelek loh. Bapak ikut Ben. Pak Selamat. Saudara, dari saya pernah diganti nama karena nama saya yang pertama itu Samuel. Kemudian nanti digenapi di dalam Matius pasal 1 ayat 23. Jadi pasal ini tidak muncul di situ, tapi dalam konteks pada waktu itu sedang memberikan teguran sekaligus nasihat kepada Raja Ahaz yang ada di selatan, di Yehuda, Yerusalem. Jason jatuh loh, Jason jatuh. Kopi. Tujuh. Gak dari tadi toh ibadah di setelah kopi. Ibadah apa? Pegang HP. Sehingga Israel pun kalau Anda nanti baca di pasal 8 dihabisi oleh Sur yang di selatan nanti. Dia mau nak beneran. Biasanya Kakean ini.
Tapi malah ada solusi yang tidak pakai tidak. Masake kok akeh temen kok. Bukan akeh. Sop udang. Hah? Kuning rasem. Ini kopinya dek meja ya, Yang. Sebulan Iya, sebentar. yang ada di dalam kita DPR pasal 9 pasal wilayah Wis, ikut aku sebentar. Ayo cepat-cepat. Kemana Mbok, Mehan? Wis, besok kan Minggu. Ayo beli cemilan. Ayo, ke sana ya. Wow, ini tempat camilan yang enak ini. Wah, aku mau ini kan. Ini, terus ini kesukaanku juga. Ini. Ini kesukaanku. Wah, enak sekali. Ini makananku waktu kecil. Ini juga enak sekali nih. Oh, banyak sekali. Nih, Mbak. Apa lagi ya? Oh iya, aku lupa. Ambil sirup. Larutan. Nah, nih. Larutan ini enak. Terus kasih apa lagi ya? Ini juga enak. Oh, ini kalengan. Ini Wow. Wah, ini kesukaanku juga oh, iya, ini. Koko. Bentar. Oh, kasih ini ya. Enak ya. Wis, gawe iki ya. Enak ya. Ntar kita buat puding aja. Ini Mbak. Segini banyaknya. Mau tambah lagi nggak? Tambah apa lagi? Oh, ini ada permen ini. Permen. Terus, oh ada paru ini, paru. Kerupuk apa lagi tahu. ya? Kerupuk tahu, Mbak. Oh iya. Kesukaan kamu? Oke. Emping nanti digoreng dulu aja. Bu, ada kerupuk kemplang. Sudah. Wow, jajan kita banyak sekali, Bu. Ya, besok kita bisa ibadah dengan nyemil. Nyeneng banget ya. Mesti kita kenyang. Yuk, pulang. Noni, Jefferson, ayo ibadah. Sudah mau mulai loh. Mendorong pertemuan dan Ibadah, persekutuan Nak. yang akrab dan teratur Iya. dengan Allah, Raja di atas segala raja. Kita perlu mencari perintah-perintah baru setiap hari dari Allah yang merencanakan hidup dan memenuhi kehidupan kita. Kita perlu mencari apa yang menjadi kehendak ibadah, Allah Han. atas kehidupan kita. Oke, sebentar. Yesus Kristus sendiri, ketika dia datang ke dalam dunia ini, dia juga memiliki Ayo cepetan loh, udah mulai. untuk Ya. berdoa kepada Bapa. Di pagi hari, di malam hari, Yesus membangun persekutuan dengan Bapa. Dia berdoa dan dia juga mendorong murid-muridnya untuk senantiasa berdoa. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sebagai orang-orang percaya kepada Yesus yang hidup di masa kini, kita juga harus meluangkan waktu untuk bersaat teduh kepada Tuhan, untuk berdoa di hadapan Tuhan, karena doa itu begitu penting di dalam kehidupan kita sebagai orang. Saudara, kalau berbicara masalah doa, pertanyaan pertama Enak Miss Kengo, ngapain? Maem. Saudara, Maem loh sekalian sama itu niat ibadahnya. Aku tak makan sekalian lah. Pas ngeleh. Saya mau katakan itu pemahaman. Enak lu, itu telurnya. Itu pemahaman doa. Iya. Ini ya enaknya masakanku nih. Betul, ketika kita berdoa, kita bisa meminta sesuatu kepada
berdoa tidak hanya sekedar meminta sesuatu. Enak. Hanya sekedar meminta sesuatu kepada Tuhan. Bahayanya nyemil. datang dan berdoa kepada Tuhan ketika kita berusaha. Ketika semuanya lancar-lancar saja. Nih, kamu udah maem nih? Diberkati Tuhan, Maem. tidak ada masalah. Semuanya aman, nyaman. Enak ya masakanku ya? Ketika usaha semua diberkati oleh Tuhan. Asalnya saya tidak ada mantap. masalah. Semuanya berjalan sesuai dengan harapan. Coba dagingnya enak. Nah, buah. Kita minta kepada Tuhan karena semuanya Nah, coba enak banget nih. Jadi orang yang menganggap doa hanya sekedar meminta sesuatu kepada Tuhan. Apa dah? Mie enak apa? Datang kepada Tuhan. Baru berdoa kepada Tuhan ketika dia punya masalah kacang Bali. Dan ini Mau. definisi doa yang Mau kasih sedikit. Ini adalah pemahaman Kita jangan penya-penya. Chef, kamu udah makan, Chef? Enggak, nanti aja. Nah, nyemil itu adalah enggak boleh. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih dalam Nabi Mika hidup lebih kurang di abad ke-8 sebelum Masehi. Di zaman-zaman itu dia melayani pada zaman Raja Yotam, Ahaz, juga Hizkia. Nah, pada saat Mika melayani pada waktu itu, kondisi kerajaan Yehuda tempat di mana dia mengabdi, kondisinya tidak mudah. Di sana ada yang namanya kemerosotan moral, ada yang namanya degradasi. Di situ juga Halo. ada kompromi Oh, ya, Pak. religius. Mana, Pak? Di mana-mana. Oh ya, bisa, Pak. Agama Kanopi. atau yang namanya ritus Oh ya, dijadikan alat Besok untuk diukur, Pak. kepentingan Gak apa-apa. tertentu. Ya, baik, Sementara Pak. kalau kita lihat di Mika Ya. 1 ayat 5 sampai Ya, Pak. 7, Mika menjelaskan Aduh, ini kok mainan terus? Ayo, Yakub, yaitu Israel Utara, Samaria, yang dikatakan mereka bersundal, mereka bersinah dengan ilah-ilah lain. Mereka menduakan Tuhan. Inilah gambaran kerohanian yang terjadi di Samaria, Israel Utara. Tapi apakah hanya di sana? Bukan. Dari Israel Utara, kehidupan yang menyeleweng, yang meninggalkan Tuhan, yang menduga hati terhadap Tuhan. Ternyata dikatakan di Mika 1 ayat 9, dosa itu menjalar sampai ke bawah, sampai di kerajaan selatan. Ngurus burung dulu, Wak. Di mana di sana ada Yerusalem, ada kota yang dikatakan kota suci, kota bait Allah Tuhan ada. Belum berhenti kehidupan religius yang bobrok, yang tidak mengutamakan Tuhan. Ada pemimpin-pemimpin yang dikatakan Mika 3 ayat 2. Mereka membenci yang namanya... Ayo, mandi. Ini burung mahal. Ayo tunjukkan suaramu, ayo. Nanti menang juara ya. Ayo bunyi. Oh, bener toh di sini. Ayo ibadah mandi tinggal ngurusi burung terus. Ayo. Sebentar, Rama. Ini tak mau rawat burung dulu. Ya wes. Ben bunyi. Makannya ayam sekalian wae misan. Ayo cepet loh. Ya. Ayo. Gur. Gur. Mana ini semua ayamnya kok nggak ada? Ayo, Kong. Sudah, tinggal. Ayo, Kong. Ayo. Ya, Ma. Ya. Ayo. Cepet. Lah, ikannya malah belum dikasih makan, Mas. Ayo cepet dikasih makan, cepet. Dia akan datang. Cepet. Dan bagaimana sosok Mesias malah? Ayo. Cepet malah jatuh semua. Mesias yang dinantikan dan yang dijanjikan itu adalah dia Mesias yang membumi bagi wong cilik. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, gambaran Nabi Mika tentang Mesias ternyata berbeda dari gambaran umum. Pada waktu itu ketika orang berbicara tentang menanti dan menunggu Mesias,
Orang menanti pemimpin yang gagah, Waduh, aku yang punya kuat, kerjaan yang besok. tinggi, yang kekar, yang besar, dan dia paling tidak memegang tongkat atau tombak atau senjata perang. Tetapi di sini berbeda halnya. Mesias juga digambarkan sosok yang biasanya lahir di istana. Karena dia dikatakan yang diurapi, Ngapain yang kamu? diberikan kepercayaan. Oh, yang tentunya alah, aduh, adalah main besok. keluarga raja. Aduh, dan pasti anak-anak ini. lahirnya di istana. Jangan main HP terus. Kan Nabi Mika menjungkir balik. Aduh, makan. Mika menubuatkan semua. bahwa gambaran Mesias Nah, nanti akan ini. lahir bukan di istana, tetapi dia lahir di mana? Ada cari kerjaan. Di Kim, daerah biasa dulu ya, yang Kim. namanya Bethlehem. Ayo anak-anak, naik dulu kaki itu. Bethlehem Efrata itu adalah Ayo, daerah naik. Anak gedungnya yang baik. Kalau di daerah kerajaan Yehuda, harus ibu cepet-cepet kotanya hidup. itu Yerusalem. Buru. Tetapi Mesias tidak akan lahir di sana. Kim, kita Ivo disuapin sekalian ya, Kim. Ini aku masih nyapu rontok semua ini loh. Semalam ini pada kumpul-kumpul di sini, tapi itulah makanannya Bethlehem Efrata. Permisi, oh. Atau tempat Angkat dulu kampung semua. Bethlehem. Ayo minum ini, kamu naik dong. Kondisi yang Ayo, digambarkan langsung ini ngadap sini. TV sana, lihat TV. Lah lihat. Tapi orang yang lahir Minum di ya. kampung. Apa yang bisa diandalkan sih dari orang yang ada di kampung? Apa yang bisa diandalkan dari orang-orang yang ada di pinggiran? Itulah yang menjadi gambaran umum yang dipahami oleh manusia. Aduh, aku belum nyuci. Dan inilah yang disampaikan oleh Aduh, Mika. banyak kerjaan belum Ternyata selesai semua. Mesias akan Aduh, datang. hampir aja lupa aku mau nyuci seragam. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Besok pada ternyata dipakai ya. Bethlehem, daerah yang sering tidak diperhitungkan orang. Di situ Sisanya aku lahir lupa. sosok besar. Dia adalah Daud. Dulunya dia seorang gembala dan Ayo akhirnya Ibu, dia cepetan makan karirnya nih. meningkat Ibu, dan menjadi buruan raja. makannya. Raja pertama. Jangan lama-lama gitu ah. Dan raja Makan yang kok besar, lama terus gitu. yang Enso juga, raja kedua, ayo. raja yang Jangan main memimpin HP Tuhan. terus, Enso. Waktu berlalu begitu cepat. Cuaca kehidupan silih berganti. Ada kalanya senang, ada kalanya susah. Bagiku, asal ada Yesus itu cukup. Dulu aku kuat dan bisa melakukan banyak hal. Dalam kondisiku saat ini, aku hanya berharap pada kemurahan Tuhan. Selagi masih ada kesempatan, teruslah beribadah. Hadirkan Yesus di hatimu, sambutlah kehadirannya di rumahmu. Masa anak-anak dan memasuki remaja adalah masa yang indah menurut pengalaman banyak orang, tetapi tidak denganku. Pergumulan dan penderitaan datang silih berganti. Aku berusaha tersenyum di balik semua itu. Tersenyum, ya, hanya itu yang bisa kulakukan. Satu hal yang aku percaya, bahwa semua pasti berlalu. Bagiku, tiap ada kesempatan beribadah adalah hal berharga yang tak akan kusia-siakan. Karena itulah kesempatan aku berjumpa dengan Bapa.
Peristiwa kelahiran Tuhan Yesus adalah sebuah sejarah yang terus dikenang dalam sepanjang abad dan sepanjang masa. Hari ini bersama-sama kita nikmati sukacita perayaan Natal Jemaat GKMI Jepara. Tuhan Yesus memberkati. Bye.
Mari jemaat Tuhan kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan memberi kami kesempatan yang berharga, kesempatan yang luar biasa. Kami bisa berkumpul bersama-sama merayakan sebuah peristiwa sejarah yang luar biasa yang tidak mungkin terulang kembali, yaitu Allah menjadi manusia, bahkan menjadi hamba untuk menyelamatkan kami, orang-orang yang berdosa. Ini adalah momen yang spesial, karena itu kami tidak mau melewatkannya begitu saja. Kami tidak mau merayakannya seperti biasa-biasa saja. Kami sungguh rindu melalui perayaan ini, ibadah ini, kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus, Sang Penebus dan Juru Selamat kami. Kami berdoa kiranya Roh Kudus bekerja melampaui kata-kata hamba-Mu, bekerja melebihi dari apa yang mampu kami doakan atau harapkan ya Tuhan. Kami berdoa kiranya nama-Mu dimuliakan dan hati-Mu disenangkan. Kami berdoa kiranya Injil Yesus Kristus yang benar dan menyelamatkan, kematian dan kebangkitannya, penebusannya yang sempurna dan beranugerah, kiranya diberitakan sejelas-jelasnya di antara kami. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami mau menenangkan hati kami, meneduhkan pikiran kami, supaya kami bisa mendengarkan suara-Mu dengan lebih jelas. Kami bersyukur di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sungguh bersyukur bisa ada di tengah Bapak Ibu Saudara sekalian di perayaan Natal yang luar biasa ini. Izinkan saya memulai dengan mengucapkan Selamat Natal 2021. Walaupun kita merayakannya di tengah suasana pandemi, tapi kita bersyukur Tuhan masih mengizinkan kita untuk berkumpul bersama-sama merayakannya, walaupun tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan izinkan saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh hamba Tuhan, penatua, diaken, dan pengurus gereja yang sudah berbaik hati mengundang saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada momen yang spesial ini. Nama saya adalah Yakub Trihandoko dan saya adalah gembala senior dari Gereja Reform Exodus Community atau REC. Bapak Ibu Saudara yang mau mengenal pelayanan saya, gereja saya secara lebih lanjut, silakan bisa menelusuri di dalam website atau situs resmi kami di rec.or.id, rec.or.id. Hari ini sekali lagi saya sungguh bersuka cita karena kita bisa merayakan momen yang spesial, yaitu kelahiran Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Tapi saya bertanya-tanya, apa sebetulnya ekspektasi kita yang terbesar ketika merayakan Natal? Kalau boleh kita memilih satu atau dua kata untuk menggambarkan ekspektasi kita pada Natal ini, kira-kira kata apa yang langsung muncul dalam pikiran kita? Apakah Natal berarti liburan? Apakah Natal itu berarti THR? Apakah Natal itu berarti gaji yang ke-13? Natal berarti hadiah? Natal berarti makan-makan? Ekspektasi apa yang kita harapkan, yang kita miliki menjelang Natal ini? Nah, saudara, ada banyak orang merayakan Natal walaupun mereka bukan orang Kristen, atau mereka merayakan Natal walaupun mereka bukan orang Kristen yang sungguh-sungguh. Bagi mereka, Natal hanyalah semacam manifestasi kultural belaka. Itu hanyalah semacam kegiatan, kebiasaan kultural yang bersifat kebudayaan. Mereka merayakannya tanpa memahami maknanya. Tapi saya percaya orang-orang yang merayakan Natal tanpa mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mereka telah melewatkan hakikat Natal yang sesungguhnya. Hakikat Natal yang sesungguhnya bukan pesta pora, bukan kemeriahan, bukan makanan, bukan semuanya itu. Kalau kita belajar Natal dari awal, tidak ada pesta makan-makan di sana. Natal dari awal tidak ada yang namanya kemeriahan ini itu dan sebagainya. Ada sukacita, iya ada sukacita. Tetapi sukacita tidak identik dengan kemeriahan, gegap gempita, pesta, makan-makan, perjamuan yang besar. Sukacita ada karena Tuhan telah melawat manusia. Allah menjadi manusia untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Sehingga sekali lagi saya ingin menandaskan bahwa setiap orang yang merayakan Natal tanpa mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mereka telah kehilangan makna Natal yang sesungguhnya. Dan saya bersyukur untuk tahun ini GKMI Jepara memilih tema yang luar biasa.
berbicara tentang Tuhan Yesus yang siap di depan pintu kita, di depan pintu hati kita, di depan pintu keluarga kita. Dia datang di depan kita. Dia siap untuk mengadakan perjamuan dengan kita. Dia siap untuk melewatkan hidup kita bersama-sama dengan Dia. Dan ini diambil dari sebuah ayat yang sangat terkenal sekali, yang saya yakin kita tidak usah membaca pun juga pasti kita akan ingat, kita bisa kuasai dengan baik. Tapi marilah kita tetap membacanya, karena mungkin ada sebagian di antara kita yang tidak terlalu akrab dengan ayat ini. Mari kita membaca di dalam Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-20. Saya akan membacakan untuk kita semua, mari kita mengikutinya. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Sekali lagi, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Amin. Amin. Teks ini memang bukan teks yang umum diberitakan pada waktu Natal. Memang bukan dalam konteks Natal, ucapan ini dicatat di dalam Alkitab. Memang bukan seperti itu. Tetapi bukan berarti ayat ini tidak berkaitan dengan Natal. Natal berbicara tentang kedatangan Tuhan di muka bumi. Dan ayat ini berbicara tentang kedatangan Tuhan juga, yaitu di dalam hati kita, di dalam keluarga kita, di dalam gereja kita, di dalam kehidupan kita. Sama-sama berbicara tentang kedatangan Tuhan. Sama-sama berbicara tentang Advent, penantian kita bahwa Tuhan akan datang dan menjumpai kita. Ayat ini adalah ayat yang sangat terkenal sekali dan sangat layak untuk dipikirkan menjelang perayaan Natal. Tapi sebelum nanti kita akan melihat secara lebih detail, saya ingin memulai dengan menunjukkan beberapa kesalahpahaman umum yang ada ketika orang-orang menggunakan ayat ini. Dan saya bisa paham mengapa terjadi kesalahpahaman. Karena ayat ini begitu indah, sehingga orang mengutip ayat ini tanpa memperhatikan konteksnya. Tanpa melihat Wahyu pasal 3 dari ayat yang pertama. Atau ditujukan kepada jemaat di Laodikia secara khusus. Konteksnya ada sebetulnya. Tapi kalau ini diambil, dipisahkan dari konteksnya, maka ayat ini bisa disalahpahami. Nah, kesalahpahaman apa saja yang sering muncul di dalam ayat ini? Yang pertama misalnya, ada orang yang menganggap ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang belum Kristen. Ada yang menganggap bahwa ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang belum Kristen. Makanya tidak heran ayat ini sangat terkenal di dalam konteks penginjilan. Ada berapa banyak orang yang memberitakan Injil, lalu mengatakan bahwa Yesus sedang menunggu di pintu hatimu. Engkau orang yang tidak percaya Kristus, maukah engkau percaya kepada Dia? Nah, mungkin sebagian di antara kita juga pernah menggunakan ayat ini di dalam konteks penginjilan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Tapi sebetulnya itu adalah penggunaan yang kurang begitu tepat. Mengapa demikian? Seperti yang saya sudah singgung di awal tadi, ayat yang kita baca merupakan bagian dari surat kepada jemaat di Laodikia. Kalau kita membaca ayat-ayat di atasnya, misalnya mulai ayat yang ke-14, kita akan menemukan bahwa ayat 20 merupakan bagian dari tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Ini adalah bagian dari sebuah surat yang ditujukan kepada orang-orang Kristen, kepada sebuah jemaat di Asia Kecil, yaitu yang berada di kota Laodikia. Ayat tadi tidak berbicara tentang orang yang belum Kristen. Ini berbicara tentang kita, orang-orang yang Kristen. Kesalahpahaman yang kedua berkaitan dengan ayat ini adalah gambaran tentang Yesus yang kelihatannya lemah lembut.
kelihatannya sedang menunggu, kasihan di depan pintu sambil berharap-harap cemas gitu kan. Semoga ada yang membukakan pintu karena Yesus sudah mengetuk terus menerus gitu kan. Dengan lembut Yesus mengetuk pintunya, dengan lembut Yesus menunggu. Apakah kita tidak kasihan melihat Yesus yang mengasihi kita, yang menunggu di luar, kedinginan, yang berharap-harap cemas? Apakah kita akan membukakan pintu bagi dia? Malah ada beberapa orang yang menambahkan begini, saudara, kalau tidak membukakan pintu, kasihan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus di luar, mungkin berdiri terus, kakinya ya pegal-pegal. Dia sudah menunggu di luar, dia kedinginan, dia mengetuk-ngetuk pintu terus. Nanti jari-jarinya bisa kapalan, begitu kan. Yesus kasihan menunggu di sana kalau kita tidak membukanya. Ini adalah kesalahpahaman. Ini adalah pemutarbalikan keadaan. Sebab kalau kita membaca ayat ini dengan baik, sebetulnya yang kasihan kalau pintu itu tidak dibuka. Yang kasihan adalah jemaat di Laodikia. Mengapa saya katakan demikian? Karena konteksnya adalah kecaman, teguran yang keras kepada jemaat di Laodikia. Izinkan saya untuk membaca ayat-ayat di atasnya. Yesus berkata seperti ini, karena engkau berkata aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan supaya engkau membeli daripadaku emas yang dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Lalu ayat 19-nya berkata begini, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ini tentang orang-orang Kristen yang dikasihi Tuhan, yang ditegur, yang dihajar supaya mereka bertobat. Lalu ayat 20-nya, lihat aku berdiri di muka pintu untuk mengetuk. Konteksnya ini adalah teguran, benar-benar teguran. Bahkan bukan cuma ada teguran, tetapi juga ada ancaman, ada peringatan di sana. Kalau saya membaca misalnya ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16 dikatakan demikian. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ada kecaman di sana, bukan cuma teguran, tapi ada kecaman dan ada ancaman, ada peringatan di sana bahwa Tuhan akan memuntahkan mereka dari mulutnya. Ayat ini ditujukan bukan kepada orang non-Kristen, tetapi kepada orang-orang Kristen. Dan ayat ini, pasal 3 ayat 20, bukan diucapkan menggambarkan Yesus yang sedang menunggu, yang kalau tidak dibukakan pintu, kasihan Yesusnya. Yesus sudah menunggu lama, mengapa engkau tidak membukakan pintu? Kasihan Yesus. Salah. Kalau tidak membukakan pintu bagi Yesus, yang kasihan adalah jemaat Laodikia. Adalah kita yang termasuk di dalam orang-orang yang suam-suam kuku. Jadi ayat ini memang terkenal, tetapi karena terkenal seringkali disalahpahami. Karena terkenal, maka orang tidak berhati-hati untuk menafsirkannya. Dan itu wajar ya, lumrah. Hal-hal yang sudah terkenal, kita hampir tidak merasa perlu untuk memikirkan ulang. Iya kan? Lagu anak-anak yang sering saya pakai sebagai contoh misalnya, Nina Bobo, oh Nina Bobo. Nah kita nggak pernah mikir, anak kita mau namanya Gatot, laki, atau Nina, perempuan, atau namanya Ratna, tetap kita nyanyinya Nina Bobo. Kalau tidak bobo, digigit nyamuk. Coba pikirkan. Seharusnya kan kalau tidur malah digigit nyamuk kan. Kalau anaknya lari ke sana kemari mainan malah tidak digigit oleh nyamuk. Cangkul yang dalam menanam jagung di kebun kita. Nah kita yang pernah menanam jagung pasti tahu. Menanam jagung tidak perlu menggali, mencangkul dalam-dalam. Itu kalau menyangkulnya dalam-dalam memangnya mau menanam jagung atau menguburkan mayat kan begitu. Jadi kita seringkali melihat hal-hal yang sudah umum lalu kita merasa tidak perlu memikirkannya secara lebih serius. Contoh lagi kebiasaan kita sehari-hari misalnya ada orang yang mengatakan bahwa minuman sakti di Indonesia itu adalah
teh manis hangat. Wah, ini minuman sakti. Kalau tidak percaya, coba kita pikirkan ya. Kalau misalnya ada anak atau keluarga kita jatuh begitu kan, setelah kita tolong, kita kasih minum dia. Minumnya apa? Teh manis hangat, ya kan? Kalau ada anak sakit kepala atau demam, kita beri minum apa? Teh manis hangat. Jadi apapun penyakitnya, apapun keadaannya, tetap teh manis hangat adalah obatnya. Tapi apakah benar itu obat yang sesungguhnya? Nah, kita nggak pernah tahu. Dan kita kalau mau jujur, ya sebetulnya banyak tidak ada hubungannya kan. Anak jatuh dengan teh manis hangat itu apa hubungannya gitu. Tapi itulah kebiasaan. Jadi karena sudah terbiasa, sudah terkenal, hampir kita tidak pernah memikirkan apakah itu benar, apakah itu perlu atau tidak perlu misalnya. Nah, itulah kebiasaan-kebiasaan yang kita jarang sekali pikirkan. Termasuk kesalahpahaman tentang Wahyu pasal 3 ayat yang ke-20. Nah, karena kita sudah tahu ada beberapa kesalahpahaman, sekarang mari kita akan melihat ayat itu secara lebih spesifik lagi. Ayat itu ditujukan kepada jemaat Laodikia yang mengalami suam-suam kuku. Suam-suam kuku itu berarti panas juga tidak, dingin juga tidak. Lebih baik itu panas sekalian atau dingin sekalian. Nah, tapi apa artinya suam-suam kuku? Ada beberapa orang menafsirkannya secara keliru. Sekali lagi, sudah keliru, berjemaah lagi. Maksudnya adalah kekeliruan ini ternyata kekeliruan yang sangat populer sekali. Jadi kalau ditanya, orang Kristen yang suam-suam kuku itu apa? Jawabannya hampir semua begini. Orang-orang Kristen ya asal-asalan begitu. Asal-asalan. Ya semangat ya enggak, tapi pasif juga enggak. Jadi aktif juga enggak terlalu aktif, pasif juga enggak terlalu pasif. Jadi nanggung. Orang-orang Kristen yang nanggung. Mungkin kalau pelayanan ya pelayanan, tapi seadanya. Tidak mau all out gitu. Kalau menyanyi ya tetap menyanyi, tapi tidak bersemangat, tidak bersungguh-sungguh. Lalu kita memberi label, orang-orang ini adalah orang-orang yang suam-suam kuku. Tapi kalau kita membaca konteksnya dengan baik, tampaknya kita harus mengubah penafsiran kita tadi. Orang Kristen yang suam-suam kuku di sini adalah orang-orang Kristen yang merasa dirinya itu sudah cukup. Mereka nggak mau lebih lagi. Mereka tuh merasa dirinya sudah cukup baik. Makanya tadi ada teguran kan, engkau merasa diri sudah kaya. Karena engkau berkata aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Padahal mereka itu melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Jadi yang dimaksud dengan jemaat yang suam-suam kuku adalah jemaat yang merasa bahwa dirinya itu sudah cukup. Maksudnya adalah sudah cukup baik, sudah cukup rohani, sudah cukup melayani. Jadi bukan tentang orang-orang yang malas-malasan melayani, bukan. Tapi yang menganggap dirinya itu sudah cukup baik. Mereka tidak ingin lebih baik. Mereka mungkin menganggap dirinya mengasihi Yesus, tetapi mereka tidak ingin lebih mengasihi Yesus. Orang-orang yang merasa bahwa everything is okay with us gitu. Semuanya oke kok dengan kita kok. Kita juga tetap melakukan pelayanan kita. Kita tetap menjalankan rumah tangga kita seperti biasa. Kita tetap menjalankan disiplin rohani kita seperti biasa. Ini adalah orang-orang yang mengalami suam-suam kuku. Seharusnya orang ini ada keinginan untuk mendapatkan lebih, dan lebih. Tapi bagaimana kita menyadarkan orang-orang yang seperti ini? Bagaimana kita sadar bahwa kita, sebagian dari kita minimal, adalah orang-orang yang termasuk suam-suam kuku ini? Coba kita memikirkan beberapa pertanyaan berikut ini. Apakah kita ingin memberi kepada Tuhan lebih dan lebih? Setiap tahun kita punya kerinduan, Tuhan, aku ingin memberi kepada Tuhan. Mungkin secara waktu, secara tenaga, atau mungkin secara finansial. Kita ingin memberi lebih dan lebih lagi. Apakah di antara kita ingin kedekatan dengan Tuhan yang lebih lagi? Setiap tahun kita mengambil komitmen, ya Tuhan, aku ingin memberi yang lebih lagi untuk Tuhan. Aku memberi yang lebih lagi. Menyadari bahwa kita tidak cukup baik. Menyadari bahwa kita masih punya banyak kekurangan. Menyadari bahwa sebetulnya kita bisa menjadi lebih baik dari sekarang. Tapi karena keberdosaan kita, karena kebebalan dan kebodohan kita, maka kita tidak bisa memberi sebagaimana yang seharusnya.
Kita harus menyadari betapa malangnya kita, melaratnya kita, betapa kurangnya, betapa buruknya kita. Dan itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di sini. Tuhan Yesus mengingatkan, engkau menganggap diri kaya padahal engkau miskin. Engkau menganggap diri itu hebat padahal engkau orang yang malang. Engkau menganggap diri tidak kekurangan apa-apa padahal engkau itu miskin dan buta. Saudara, kita harus melihat diri kita. Kita memang harus bersyukur untuk apapun yang Tuhan beri kepada kita. Tidak salah mensyukuri apa yang Tuhan sudah berikan. Bahkan kita harus mensyukuri apa yang Tuhan berikan. Tetapi kita jangan jadi orang Kristen yang cepat puas. Menjadi orang Kristen yang intinya adalah ya udah apapun yang ada disyukuri, rumah tangga seperti ini ya udah diterima saja, tidak perlu diperbaiki. Nah, kerohanian seperti ini ya oke lah, yang penting masuk surga, mungkin pikirannya begitu. Atau ya pelayanan seperti ini ya oke lah, daripada tidak ada yang melayani. Jadi gereja seperti ini ya oke lah, yang penting masih ada gerejanya. Banyak gereja lain malah ditutup, kalau di luar negeri dijual jadi gedung bioskop misalnya. Kita selalu menganggap diri sudah cukup baik. Kita tidak siap untuk menginginkan lebih. Kita tidak siap untuk melihat keadaan kita yang sebenarnya dan menyadari bahwa kita masih jauh dari apa yang seharusnya kita bisa lakukan. Suami istri misalnya, kalau menganggap dirinya udah cukup baik, ya dia tidak akan menjadi lebih baik. Saya berapa kali menggunakan ilustrasi ini, kesaksian sebetulnya, peristiwa nyata di dalam konseling saya. Saya berapa kali menggunakan dalam khotbah saya maupun dalam seminar parenting yang saya berikan. Karena ini merupakan sebuah contoh yang umum terjadi. Yaitu ada sepasang suami istri bertengkar, lalu suaminya berkata begini, aku kurang apa sama kamu Mei? Gitu. Aku kurang apa coba? Aku ini sudah melakukan ini itu kepadamu. Aku ini kurang apa? Kekuranganku itu apa? Istrinya dengan menangis dan pelan, tapi pasti dia menjawab, Koko kekurangannya cuma satu, yaitu Koko tidak sadar bahwa Koko punya banyak kekurangan. Kalimat yang sederhana, tapi sangat keras sekali, saudara. Kalimat yang benar-benar menghancurkan gengsi, kesombongan dari suaminya. Kadang-kadang kita seperti suami tadi, merasa diri sudah cukup baik, kurang mengalah apa kita. Kita sebagai anak merasa kita kurang sabar apa kepada orang tua. Kita kepada anak juga, kita sebagai orang tua berkata, Papa Mama ini kurang berkorban apa kepada kamu. Kita masing-masing merasa diri sudah cukup baik, merasa diri bahwa kita sudah sangat baik sekali. Dan itulah yang disebut sebagai orang yang suam kuku. Merasa diri sudah baik, padahal tidak baik sama sekali. Jadi lebih baik kita ini panas-panas sekali. Jadi benar-benar berusaha untuk menjadi lebih baik. Atau lebih baik kita dingin-dingin sekali sehingga kita sadar bahwa kita nggak ada gunanya. Sehingga kita mengalami perubahan. Kalau ada di tengah-tengah, itu yang paling parah. Merasa diri kaya padahal miskin. Merasa diri sudah memberikan yang terbaik padahal sama sekali belum. Merasa diri dekat dengan Tuhan padahal disiplin rohaninya masih asal-asalan. Dan ini adalah peringatan untuk saya dan peringatan untuk kita semua. Kita mungkin berada dalam masa suam kuku ini. Nah, apa yang harus kita lakukan? Tadi kita sudah menjawab bahwa kita menyadari keadaan kita yang sebenarnya, lalu kita bertobat. Menyadari keadaan kita yang sebenarnya, lalu kita merelakan diri kita dipertobatkan. Nah, tapi dipertobatkan di sini artinya apa sebetulnya? Kalau kita melihat dengan jelas, pertobatan di sini harus berpusat kepada Kristus. Harus kristosentris, berpusat kepada Kristus. Di sana dikatakan begini, ayat yang ke-18. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas. Membelinya hanya dari Yesus saja. Hanya dari Yesus saja. Dan di ayat yang ke-19 dikatakan, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Lalu ayat kita di ayat 20 mengatakan, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Pertobatan harus melibatkan kecukupan di dalam Kristus. Kita menyadari bahwa kita ini miskin, melarat, kita tidak punya apa-apa tanpa Kristus.
Kita harus menyadari bahwa kita hanya bisa cukup di dalam Kristus. Dengan kata lain, kita menyadari keberhargaan Kristus bagi kita. Kita hanya bisa mendapatkan segala sesuatu yang berharga di dalam Kristus. Kristus adalah harta satu-satunya yang berharga bagi kita. Jemaat di Laodikia dikatakan, kamu tuh miskin. Kamu harus membeli emas. Dari siapa? Dari Kristus. Bicara tentang keberhargaan Kristus. Mereka tidak boleh merasa diri sudah cukup baik. Merasa bahwa mereka tidak kekurangan apa-apa. Mereka seharusnya mendapatkan Kristus, keberhargaan Kristus. Baru mereka bisa merasa mendapatkan semuanya. Dan Yesus juga mengajarkan kepada mereka, mari aku akan memberi kepadamu jubah yang putih. Bicara tentang kebenaran, bicara tentang pengudusan. Bukan berdasarkan usaha mereka sendiri, tetapi berdasarkan pemberian Kristus. Kristus yang memberikan jubah itu kepada mereka. Kesalehan kita, kebenaran kita, itu karena Kristus memberikan hidup yang sempurna di atas kayu salib. Allah menjadi manusia, menaati seluruh tuntutan hukum Taurat, sehingga pada saat dia mati di atas kayu salib, seluruh tuntutan hukum Taurat sudah digenapi di dalam dia. Kebenarannya menjadi kebenaran kita. Dan kutuk hukum Taurat, karena kita gagal menaatinya, sudah ditanggung oleh Kristus di atas kayu salib. Jadi kita itu datang kepada Kristus dan menerima semuanya di dalam dia. Maka di ayat 20 digambarkannya Yesus sudah berdiri di depan pintu dan mengetuk. Yesus siap untuk memberikan semuanya kepada kita. Yesus tidak berkata begini, kamu sebetulnya miskin, maka kamu harus berusaha cari info, keluar sana, kamu merantau untuk cari emas. Atau kamu tuh sebetulnya orang berdosa, kamu pergi saja nyari aturan-aturan lain di tempat-tempat lain yang membuat kamu menjadi pribadi yang lebih baik. Tidak, Yesus bahkan tidak bermain peta umpat. Yesus tidak mengatakan demikian, kamu tahu nggak, aku sudah menyediakan emas, jubah putih dan sebagainya. Aku telah menyimpannya di satu tempat dan tugasmu adalah mencari dan semoga kamu mendapatkannya. Bukan itu yang dilakukan oleh Yesus. Yesus menyediakan semuanya. Yesus berkata, belilah daripadaku, dapatkanlah daripadaku. Yesus sebetulnya ingin memberitahu kepada jemaat Laodikia bahwa mereka ada kebutuhan terhadap Yesus. Kebutuhan yang seharusnya semakin hari semakin besar, semakin besar, semakin besar. Kita menyadari, the more we know Jesus, the more we understand, the more we know how sinful we are. Semakin kita mengenal Kristus, keberadaan Kristus, semakin kita menyadari betapa berdosanya kita. Setiap hari kita harus merasa lebih berdosa. Dalam arti kita lebih paham tentang dosa kita. Bukan kita lebih banyak berdosa, tapi kita lebih paham tentang keberdosaan kita, sehingga kita lebih paham tentang kasih karunia. Saya ulang sekali lagi, setiap hari kita harus lebih paham tentang keberdosaan kita, supaya kita semakin paham tentang kasih karunia. Semuanya disediakan Kristus bagi kita. Natal selalu ada di ujung tahun. Apa yang menjadi komitmen kita di tahun yang baru? Apakah kita ingin Natal ini ya berlalu begitu saja? Ataukah kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang suam-suam kuku? Kita mau mengambil komitmen, oke Tuhan, setelah Natal ini aku ingin menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih bersandar pada kasih karunia, yang lebih menginginkan Kristus setiap hari di dalam hidupku, yang semakin menyadari kebutuhanku terhadap Kristus, yang semakin menyadari keberhargaan Kristus di dalam hidupku. Tolonglah aku Tuhan supaya aku terus-menerus menyadari betapa malangnya aku, betapa miskinnya aku, betapa lemahnya aku, betapa hancurnya aku tanpa Kristus. Mari kita menjadi pribadi-pribadi yang membukakan pintu bagi Kristus. Kristus tidak bersembunyi di satu tempat sehingga kita kesulitan untuk menemukan Dia. Tapi Dia mencari kita. Dia berusaha untuk menemukan kita. Bahkan Dia ada di depan pintu. Itu pun Dia mengetuk. Dia mengetuk, menunggu di sana. Supaya kita membukakan pintu. Bukan karena kasihan Dia kalau kita tidak membukakan pintu. Tetapi kasihan kita kalau kita tidak membukakan pintu. Karena kalau kita tidak membukakan pintu, maka Yesus datang membawa hukuman bagi kita. Membawa peringatan, hajaran bagi kita. Sebaliknya kalau kita membuka
pintu keluarga kita, pintu rumah kita, pintu hati kita, pintu pelayanan kita, pintu gereja kita untuk Kristus, maka Kristus akan datang bukan untuk membawa hajaran, tapi untuk menikmati perjamuan. Ada sukacita, ada hal yang indah, yang membahagiakan, yang Kristus sediakan bagi setiap kita. Pertanyaan untuk kita adalah, apakah kita mau membuka pintu itu bagi Kristus? Apakah kita siap menyambut Kristus di rumah kita, di keluarga kita, di gereja kita, dan di dalam hati kita? Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Di dalam ibadah Natal ini kami diingatkan Tuhan supaya kami menyadari keadaan kami yang sesungguhnya. Tidak ada di antara kami yang cukup baik sehingga kami merasa tidak perlu lagi untuk bertambah baik. Tidak ada di antara kami yang pantas untuk menganggap pelayanan kami sudah baik sehingga kami tidak perlu untuk memperbaiki pelayanan kami. Kami semua adalah orang-orang yang berdosa, yang tidak layak. Kami adalah orang-orang yang gagal, orang-orang yang tidak pantas. Tetapi karena Kristuslah kami dianggap pantas. Kebenaran Kristus menjadi kebenaran kami. Hukuman kami ditanggung oleh Kristus. Kristus menjadi manusia untuk menggantikan apa yang tidak mampu kami lakukan. Dan kami bersyukur ya Tuhan, kiranya Natal ini mendorong kami untuk terus-menerus menginginkan Kristus lebih lagi, lebih lagi. Kami ingin dekat, lebih dekat kepada Kristus. Kami ingin semakin memahami keberhargaan-Mu, keindahan Injil di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kiranya firman Tuhan ini benar-benar mentransformasi hidup kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita. If anyone hears my voice and will
Natal semua. Selamat Natal semua. Selamat Natal semua. Shalom. Puji nama Tuhan. Jikalau pada sore hari ini kita boleh kembali merayakan Natal di GKMI Jepara secara online. Kita mengucap syukur oleh karena kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga pada sore hari ini kita bersama-sama kita boleh merayakan akan hari kelahiran Tuhan Yesus ke dunia. Jikalau kita melihat dan kita mengingat akan kejadian tahun lalu, kita juga mengadakan perayaan Natal secara online. Tetapi pada tahun 2021 ini kita mengucap syukur kepada Tuhan, jikalau pandemi boleh terkontrol di bangsa dan negara kita Indonesia. Itu semua semata-mata karena kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi kita juga tidak lengah, kita jangan kendor, kita tetap menjaga protokol kesehatan. Kami menghimbau bagi Bapak Ibu sekalian, walaupun kita sekarang diberikan kebebasan oleh pemerintah, tetapi kita harus tetap menjaga protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, dan juga kita jangan terlalu mobilitas kemana-mana. Dan kita sungguh mengucap syukur jikalau pada sore hari ini bersama-sama kita boleh merayakan Natal. Dan tema yang diambil oleh panitia pada tahun ini adalah Yesus hadir di rumahmu. Itu diambil dari Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk menemui dia dan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Tuhan Yesus pun mengetuk pintu hati kita. Ketika kita mau membukakannya, kita menerima dia menjadi gembala atas kehidupan kita. Tetapi bisa jadi kita saat ini hingar-bingar dunia membuat kita jauh dari jalan yang dikendakinya. Kita terlalu sibuk meraih segala pencapaian duniawi yang memuaskan kedagingan kita. Kegaduhan dunia sering membuat kita tidak mendengar saat Kristus mengajak kita menikmati persekutuan dengannya. Dia terus-menerus menyapa kita, mengingatkan kita tentang jalan yang seharusnya kita tempuh. Tetapi dia tidak mau kita tersesat. Jika kita telah terlampau jauh menggelandang, ini saatnya kita kembali dan menikmati hidangan makan yang sudah disediakannya. Hidup selaras dengan kehendaknya. Dan itulah tema yang kita ambil pada perayaan Natal pada sore hari ini. Dan biarlah Kristus selalu hadir bersama-sama dengan kita. Kristus hadir di rumah kita masing-masing. Mari sambutlah dia. Atas nama panitia, majelis, dan hamba Tuhan Jemaat GKMI Jepara, kami ucapkan selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku.
Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan sekali lagi dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Bapa di surga memberkati dan melindungi engkau. Kiranya Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Roh Kudus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Allah Tritunggal ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikianlah seluruh rangkaian perayaan Natal Jemaat GKMI Jepara. Atas nama hamba Tuhan, majelis, dan semua kru yang bertugas mengucapkan selamat Hari Natal dan menyongsong Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati.